Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali berjumpa di kesempatan kali ini dalam kajian bersama kitab Riyadhatus Shibyan karangan Imam Ar-Ramli As-Shaghir rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan daripada pendidikan anak di fase kedua, yaitu fase usia 2 sampai 4 tahun. Di mana sebelumnya pendidikan yang ditanamkan di masa ini yaitu lewat pendidikan makanan. Bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak kita tentang adab-adab yang baik saat mereka hendak makan, dan itu nanti akan memberikan pengaruh yang besar ketika mereka sudah dewasa nanti. Dan selanjutnya, selain pendekatan lewat makanan di fase usia 2 sampai 4 tahun ini, kita juga dianjurkan untuk melakukan pendekatan kepada anak-anak kita lewat cara berpakaian mereka. Perhatikan bagaimana Imam Ar-Ramli rahimahullahu ta'ala menjelaskan di bait nomor 24. Beliau mengatakan, wa an yujannibuhu fununaz zinah wa jumlatal malabisir razinah. Dan hendaknya bagi pengasuh agar menjauhkan anak dari membiasakan macam-macam perhiasan dan juga seluruh model pakaian yang mahal. Pengertian perhiasan adalah bahjatul ainil lati la takhlusu ila batinil muzayyan, yaitu sesuatu yang nampak secara zahir yang membuat mata tertarik akan tetapi tidak sampai ke hati. Pendidikan lewat pakaian itu memiliki tujuan utama agar anak-anak tidak menjadi hamba dunia, agar anak-anak tidak tertipu dengan kilaunya dunia, agar mereka lebih memahami maksud dan tujuan utama dari berpakaian itu adalah untuk menutup aurat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bani adama qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa tujuan utama daripada diciptakannya pakaian itu untuk menutupi aurat. Maka yang kita perhatikan di zaman sekarang ini, orang yang menjadi hamba dunia sebagian besar mereka memakai pakaian itu untuk menampakkan aurat mereka. Bahkan ada beberapa jenis pakaian yang memang disengaja menonjolkan bagian-bagian tertentu dari tubuh supaya terlihat lebih menarik. Tentunya ini sudah berbanding terbalik dengan tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan pakaian. Makanya agar anak-anak kita ketika mereka di usia dewasa tidak terjatuh kepada kesalahan yang sama, cara yang paling terbaik adalah semenjak usia dini, yaitu di usia 2 sampai 4 tahun, kita mengajarkan kepada mereka bahwa berpakaian itu tujuan utamanya untuk menutup aurat, dan kita ajarkan kepada mereka bahwa berpakaian itu tidak harus dengan merek ini dan itu baru kita mau untuk memakainya, tapi cukuplah dengan pakaian yang seadanya dan itu bisa menutup aurat kita. Lanjut di bait nomor 26. Wa in talab mangkushan aw mulawwana yaqulu dzakan lin nisa'i la lana. Dan apabila anak meminta pakaian yang bermotif macam-macam atau berwarna mencolok, yaitu warna yang tidak wajar, maka hendaknya pengasuh berkata itu pakaian untuk perempuan, bukan pakaian untuk laki-laki. Baik.
Di beberapa wilayah di belahan bumi ini, pakaian itu ada memiliki tradisinya masing-masing. Jika di Arab, laki-laki itu tidak dianjurkan untuk memakai pakaian yang banyak corak-coraknya dan juga banyak warna-warninya. Tetapi kalau di Indonesia sendiri itu pakaian yang warna-warni jika dipakai oleh laki-laki bukanlah hal yang menyelisihi adab-adab di daerahnya. Maka terkait dengan pakaian, warna dan juga coraknya itu dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat setempat. Tapi yang pasti adalah tentang bagaimana menanamkan kepada anak, janganlah memilih harus pakaian yang mahal, harus yang branded, harus yang merek ini dan itu baru dia senang memakainya. Tapi kalau diberikan pakaian yang seadanya, yang tidak bermerek dan sebagainya, anak menjadi enggan dan tidak mau memakainya. Ini yang harus kita jaga agar tidak tumbuh dalam sifat anak-anak kita. Kemudian terkait pakaian sendiri, selain itu menyesuaikan dengan kebiasaan setempat atau kebiasaan masyarakat setempat, kita juga harus perhatikan bahwasanya adab berpakaian itu adalah bukan memakai pakaian yang khusus menjadi syiar orang-orang kafir, yaitu pakaian yang memiliki tanda salib misalnya, atau pakaian yang memiliki gambar patung-patung yang disucikan oleh agama-agama lain. Maka ini tidak boleh kita pakai dan kita ajarkan juga kepada anak-anak bahwasanya hal itu tidak boleh. Selanjutnya, bukan merupakan pakaian syuhrah atau pakaian yang dipakai agar dianggap menjadi terkenal. Tentu beberapa tahun yang lalu kita pernah mendapatkan fenomena di ibu kota tentang bagaimana anak-anak dan juga masyarakat di sekitar situ berlomba-lomba untuk menampilkan pakaian yang modis sambil berjalan di tengah jalan yang sudah disediakan khusus buat mereka. Ini sebuah hal yang sangat-sangat bertentangan dengan ajaran agama kita untuk memakai pakaian yang tidak mengundang sifat syuhrah, karena hal tersebut yaitu pakaian-pakaian syuhrah, pakaian-pakaian yang dipakai agar seseorang nampak terkenal dan sebagainya, bisa menimbulkan sifat ujub dalam hati. Selain juga sifat ujub atau sifat bangga diri, hal itu juga bisa melahirkan sifat sombong dalam hati. Dan ini tentu tidak kita inginkan terjadi pada anak-anak kita. Maka sebisa mungkin libasus syuhrah atau pakaian-pakaian yang bisa membuat anak-anak itu lahir sifat ujubnya, karena itu mungkin pakaian yang terkenal, kita hindarkan dari anak-anak kita. Pakailah pakaian yang sederhana saja. Kemudian yang keempat, daripada adab berpakaian itu adalah untuk menutup aurat. Dan kemudian yang kelima, yaitu bukan pakaian khas khuyala atau orang-orang yang sombong. Maka kami ulangi, adab berpakaian itu ada 5, yaitu pertama, dikembalikan sesuai dengan kebiasaan setempat masyarakatnya. Yang kedua, bukan merupakan pakaian yang khusus menjadi syiar orang kafir. Yang ketiga, bukan merupakan pakaian syuhrah atau pakaian yang dipakai agar dianggap menjadi terkenal. Yang keempat, yaitu menutup aurat. Dan yang kelima, yaitu bukan merupakan pakaian orang-orang yang sombong. Seperti tren juga yang pernah terjadi di masyarakat kita tentang bagaimana ada 2 orang pemuda-pemudi yang saling menanyakan berapa harga outfitmu, dari mulai sepatu sampai ke topinya, dan itu membuat mereka berbangga-bangga diri. Oh, saya pakai sepatu harga 5 juta, saya pakai topi yang harganya itu 2 juta, saya pakai kaos yang harganya 3 juta dan seterusnya. Ini merupakan tabiat-tabiat yang buruk dan tidak pantas untuk dimiliki oleh anak-anak kita. Maka sebisa mungkin kita menanamkan adab-adab yang baik, yaitu tentang adab-adab agar tidak sombong kepada anak lewat pendidikan pakaian.
Dikatakan lanjut di bait 27, libasu ahlil fiski wa takhnithi wa ahmakin wa fajirin khabithi. Katakanlah kepada anak bahwa pakaian yang bermotif perempuan ataupun yang berwarna terlarang itu merupakan pakaian orang fasik, banci, kurang akal, dan tercela. Salah satu bentuk semakin maraknya LGBT di masyarakat kita itu karena tidak adanya edukasi pakaian yang baik kepada anak-anak. Sehingga anak-anak itu yang awalnya memakai pakaian-pakaian lawan jenisnya, mungkin laki-laki memakai kerudung atau yang perempuan memakai pakaian yang menyerupai seperti laki-laki, itu mereka jadikan sebagai sebuah bahan candaan dan tidak ada orang tua yang menegur. Tetapi lama-kelamaan candaan tersebut menjadi kebiasaan mereka, sehingga kebiasaan itu membentuk sifat mereka. Maka merupakan sebuah hal yang mulia untuk kita menghindarkan anak-anak kita dari sifat kaum Lut, yaitu sifat LGBT, lewat pendidikan pakaian dan mengatakan kepada mereka, ini pakaian yang hanya boleh dipakai untuk perempuan, ini pakaian yang hanya boleh dipakai untuk laki-laki, agar mereka paham batasan-batasan dalam berpakaian. Nomor 28, wala yuna'am jismuhu bimalbasi tulal mada wala firashin amlasi. Dan janganlah seorang anak dimanja selalu berlebihan dalam pakaian dan kasur yang halus. Nabi SAW bersabda, iyyaka wa tana'um fa inna ibadallahi laysu bil mutana'imin. Janganlah engkau berlebihan dalam memanjakan diri, sesungguhnya hamba-hamba Allah adalah mereka yang tidak berlebihan memanjakan dirinya. Dalam Simtul Iqyan dikatakan, la yu'inu ala husnil adabi wa khushu'il qalbi wa khudu'in nafsi mithlul khushunati fil ma'kal wa nahwil malbas. Wa fil khabar ilbathil khashin ad-dayyiq hatta la yajidul izz wal fakhru fika masagan. Artinya tidak ada sesuatu yang menghasilkan adab yang baik, kekhusyuan hati dan kerendahan jiwa seperti perhatian dalam makanan dan berpakaian. Disebutkan dalam sebuah hadis, pakailah pakaian yang biasa dan apa adanya, sehingga kesombongan dan bangga diri tidak menemukan tempat di dalam dirimu. Rasulullah SAW pernah mencontohkan kepada kita tentang bagaimana untuk sebisa mungkin hidup dalam kesederhanaan. Suatu ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di tempat istirahat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar yang saat itu melihat kondisi Rasulullah hanya tidur di atas karpet yang terbuat dari anyaman daun kurma dan juga bagaimana karpet tersebut memberikan bekas-bekas di tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar merasa sedih dengan hal itu. Maka Umar mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau adalah pemimpin kaum muslimin, engkau adalah orang yang dihormati dan dicintai. Kenapa tidak jika engkau menjadikan tempat tinggalmu atau tempat istirahatmu ini diisi dengan sesuatu yang lebih baik, seperti karpet yang tebal, bantal yang empuk dan sebagainya. Maka jawaban Rasulullah SAW kepada Umar itu menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita, yaitu apa yang dikatakan Rasulullah, apakah kamu tidak menginginkan, wahai Umar, apa yang mereka rasakan dengan kesenangan di dunia itu biarlah terlewat dari kita, tetapi itu nanti akan menjadi kesenangan kita di akhirat. Ini merupakan sebuah tamparan yang lembut dari Rasulullah SAW kepada kita untuk selalu menjaga kesederhanaan dalam bersikap dan juga kesederhanaan dalam memakai pakaian ataupun memiliki barang-barang tertentu, di mana Rasulullah menyampaikan kepada Umar, biarkanlah mereka yang menjadi hamba dunia itu merasakan kemewahan tersebut selagi mereka masih hidup di dunia, dan kita dengan apa yang kita miliki seadanya saat ini. Tapi ingatlah bahwa orang-orang yang beriman dan bersabar itu pasti akan mendapatkan kenikmatan yang hakiki nanti ketika di akhirat sana, insya Allah. Lanjut ke bait 30, yusallibul a'dha wa la yubali bil masyi aw bisairil a'mali. Artinya salah satu manfaat dari perhatian dalam berpakaian adalah anak menjadi tidak lembek atau manja,
sehingga dia tidak canggung atau malas untuk melakukan perjalanan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Jadi salah satu tujuan untuk mendidik anak lewat pendidikan pakaian adalah melahirkan sifat yang memiliki daya tahan tinggi, tidak lembek, tidak manja, tidak malas-malasan. Maka dari itu, ini menjadi tanggung jawab bersama kita sebagai orang tua untuk menjaga agar anak kita selalu terhindar dari sifat-sifat buruk tersebut. Kemudian di bait nomor 31 disebutkan wa yumna'un nauman nahara qat'an khaufal kasal aw yattakhidhu tab'a. Dan seorang anak agar dilarang tidur di waktu siang atau di waktu beraktivitas dengan sangat agar tidak terjangkit malas dan menjadikannya sebagai kebiasaan. Ini maksudnya adalah bahwa ketika waktu pagi sampai sore hari itu Allah ciptakan kepada kita sebagai waktu untuk beraktivitas. Maka anak-anak jangan dibiasakan bermalas-malasan di waktu tersebut. Mungkin mereka banyak tidur, banyak bermain, atau banyak bermain game, diam diri di satu tempat saja, itu harus dihindarkan dari mereka. Dan kita sebagai orang tua bertanggung jawab untuk menegur mereka supaya tidak terlahir sifat malas kepada anak-anak, agar mereka tahu waktu pagi sampai sore itu adalah waktu untuk beraktivitas maksimal, sedangkan waktu malam itu adalah waktu untuk istirahat. Maka jangan sampai terbalik dan jangan sampai mereka terbiasa banyak tidur di waktu-waktu yang harusnya diisi dengan aktivitas. Oleh karena itu, ini tidak bertentangan dengan konsep qailullah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tidur sejenak di siang hari sebelum melanjutkan aktivitas lagi. Hanya saja yang harus kita pahami bahwa jangan anak tersebut dibiasakan sering banyak istirahatnya di waktu yang harusnya mereka isi dengan aktivitas-aktivitas positif dan bermanfaat. Maka itu bisa menghindarkan mereka dari sikap malas saat mereka sudah dewasa nanti. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Demikian untuk penjelasan daripada pendidikan parenting Islami untuk anak usia 2 sampai 4 tahun, yang mana itu masuk di nomor kedua, yaitu pendidikan lewat pakaian. Dengan tujuan bahwa agar anak-anak lewat pendidikan pakaian ini bisa terhindar dari sifat-sifat cinta dunia, bisa terhindar dari sifat sombong, ujub, dan juga bisa menjadi orang yang memiliki sikap sederhana dengan pakaian yang dia punya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dan anak keluarga kita dari sifat-sifat sombong tersebut. Demikian apa yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Astaghfirukum sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.